tanah yang nganggur punya siapapun bila diduduki oleh orang lain itu berubah menjadi hak, apalagi bertahun-tahun dikelola oleh orang lain. Kita bisa belajar filosofi itu dari sistem pertanahan sejak zaman Romawi, bahwa siapa yang mengelola dialah yang memiliki itu. Soal legalitas itu urusan belakangan. Nah, jika kita melihat penjelasan dari pihak PT Sentul City ya, bahwa PT ini membeli lahan sekitar 1.100 hektar dari sebuah PTPN pada tahun 1990, tanah mana terletak di Kecamatan Babakan Madang ya, di Desa Bojongkoneng, Bogor, yang sekarang disebut atau dikenal sebagai Sentul City. Nah, kemudian pada tahun 94 PT Sentul City berhasil merubah status hak guna usaha itu menjadi HGB ke atas nama PT Sentul City. Nah, berdasarkan pemilikan oleh PT Sentul City, maka hampir sebagian besar tanah itu telah dibangun berbagai macam bangunan rumah dengan macam-macam tipe ya, dan sudah diisi. Tetapi sebagian lainnya masih kosong. Baru-baru ini PT Sentul City ingin menertibkan sebagian tanah yang masuk menjadi bagian dari 1.100 hektar itu atas penghuni-penghuni atau penggarap-penggarap yang menurut PT Sentul City adalah penggarap atau penghuni liar. Salah satu di antara sekian banyak, kurang lebih 90 keluarga itu, terdapat nama Rocky Gerung. Nah, jika kita melihat sosok Rocky Gerung ya, seorang yang selalu menampilkan diri sebagai orang paling cerdas dan menganggap orang lain dungu, maka ini menjadi aneh. Seorang profesor, ya, seorang yang disebut-sebut ahli filsafat, bahkan dosen di perguruan tinggi ternama, tetapi terjebak atau terjerumus ke dalam suatu hubungan hukum penguasaan penggarapan tanah yang ternyata statusnya dipertanyakan. Pertanyaan masyarakat, bahkan PT Sentul City sendiri mempertanyakan atas dasar apa Rocky Gerung ngotot mempertahankan tanah seluas kurang lebih 800 meter hanya berdasarkan overgarap. Di dalam peraturan surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional ya, di situ dia memberi batasan tentang apa itu tanah garapan. Batasan yang dirumuskan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 2 tahun 2003 itu di situ disebutkan bahwa tanah garapan adalah tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dimanfaatkan oleh pihak lain, baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan yang berhak, dengan atau tanpa jangka waktu tertentu. Artinya seorang penggarap bisa saja dia menggarap lahan yang di atasnya sudah dilekati dengan hak pihak lain. Seperti sekarang ini, ternyata Rocky Gerung menggarap tanah yang di atasnya sudah dilekati dengan hak PT Sentul City dengan status HGB. Atau Rocky Gerung juga bisa menggarap tanah yang di atasnya belum melekat atau dilekati dengan hak apapun juga. Artinya tanah negara yang bebas. Nah, kedua jenis garapan ini berimplikasi hukum juga berbeda. Terhadap
tanah garapan yang belum dilekati dengan hak pihak lain, maka Rocky Gerung seharusnya ketika dia mendapatkan offer garap dari penggarap sebelumnya, maka Rocky Gerung bisa segera meminta di kantor pertanahan untuk didaftarkan, ya. Ada yang disebut dengan pendaftaran tanah di kantor badan pertanahan. Tujuannya apa? Dengan didaftarkannya tanah garapan itu di kantor pertanahan, maka Rocky Gerung bisa memastikan apakah tanah ini adalah tanah yang masih bebas, tanah yang belum dilekati dengan hak apapun terhadap pihak lain, atau tanah ini sudah dilekati dengan hak pihak lain. Seandainya pada waktu offer garap itu Rocky Gerung melakukan dan meminta supaya didaftarkan garapan dia ini di kantor pertanahan, maka waktu itu Rocky Gerung juga seharusnya sudah bisa mengetahui, bolehkah saya menggarap tanah ini? Bolehkah saya membangun di atas tanah ini? Tetapi dengan Rocky Gerung membangun dan menempatinya sampai sekarang, bisa disimpulkan bahwa sejak dia mendapatkan garapan, dia tidak pernah mengurus ini di kantor pertanahan. Sehingga dia tidak tahu bahwa di atas tanah itu sudah dilekati dengan hak PT Sentul City dengan hak guna bangunan. Nah, kalau tanah itu belum dilekati dengan hak pihak lain, maka Rocky Gerung bisa mendapatkan, setelah didaftarkan, dia bisa mendapatkan data yuridis dan data fisik atas tanah itu. Data fisik itu apa? Data fisik itu memastikan luasnya berapa, terletak di desa mana, batas-batasnya utara, selatan, timur, barat, berbatasan dengan tanah siapa. Itu yang dimaksud dengan data fisik. Dan yang buat itu juga kantor pertanahan. Misalnya dalam bentuk peta tanah. Kemudian data yuridis. Dengan mendaftarkan dia bisa mendapatkan data yuridis, yaitu yang akan dikeluarkan oleh kantor pertanahan, bisa saja dalam bentuk selain peta situasi tadi, surat ukur, ya. Kemudian dia juga bisa memproses pembayaran pajak bumi dan bangunan. Bahkan selanjutnya dia bisa memproses hak milik atas tanah ini, karena di atas tanah ini masih bebas, belum dilekati dengan hak pihak lain. Nah, kenyataannya sekarang dia mendirikan bangunan, bahkan menempati seluas 800 meter di atas tanah yang sudah nyata bahwa itu tanah milik hak guna bangunan atas nama PT Sentul City. Karena itu sekarang semua orang menghujat. Orang bertanya-tanya, yang namanya profesor dan cerdas itu kok sekarang dungu? Kita juga prihatin. Hampir di semua medsos orang menghujat dan menyatakan yang dungu adalah Rocky Gerung. Dari praktek bagaimana dia ngotot mempertahankan tanah ini. Bahkan dia bukan hanya mempertahankan ini, dia berniat untuk menggugat PT Sentul City untuk menuntut 1 triliun. Ini kita jadi tanda tanya. Tanah garapan yang sudah ada hak milik pihak lain, kok dia nuntut 1 triliun? Ini dia sedang bermimpi, dan mimpi seperti ini adalah mimpi orang dungu. Dan semua komentar miring di medsos itu selalu menyatakan ternyata dia bukan orang yang cerdas. Lalu muncul sekarang ingin dipolitisasi, ya. Upaya PT Sentul City ingin menertibkan tanahnya yang di atasnya terdiri penghuni liar yang jumlahnya tidak hanya Rocky Gerung sendiri, ya, kurang lebih 90-an orang. Dipolitisir seakan-akan kasus ini ada pemerintah punya agenda untuk menzolimi Rocky Gerung karena dia adalah oposisi atau dia oposan. Dan ini kan sama sekali tidak benar. Karena ini adalah murni perselisihan, perbedaan pendapat tentang klaim pemilikan tanah dan klaim menggarap tanah. Ternyata yang digarap adalah tanah milik pihak lain, yaitu PT Sentul City. Nah, posisi Rocky Gerung ini sekarang ini mulai dipolitikingkan, ya, oleh sebagian orang, memberikan simpati dan dukungan. Makanya saya juga bingung.
Rocky Gerung yang disebut-sebut sebagai dungu, ini lama-lama yang mendukung ini pun ikut dungu. Mendukung sesuatu yang salah. Sesuatu yang sebetulnya secara hitam putih, Rocky Gerung tidak bisa membuktikan bahwa tanah ini adalah hak milik dia atau hak guna bangunan atas nama dia. Karena dia tidak pernah urus. Jangan-jangan PBB pun dia tidak pernah bayar. Bukti bahwa dia tidak urus. Pertama, dia seolah-olah tidak tahu bahwa di atas tanah itu adalah tanah PT Sentul City yang sudah menguasai, menghaki dari tahun 90. Sementara Rocky Gerung belakangan ini baru masuk. Jadi kalau kita bilang Rocky Gerung ditipu oleh seseorang penggarap, apakah seorang profesor dengan mudah ditipu? Atau jangan-jangan Rocky Gerung ini spekulan tanah. Dia berspekulasi dengan membeli murah, mendapatkannya dengan mudah di lokasi yang strategis, bisa-bisa dia jadi pemilik. Padahal untuk dia jadi pemilik itu kan mungkin juga tidak gampang. Dia hanya bisa mendapatkan pemilikan kalau PT Sentul City sepakat. Misalnya oke, kita bikin jual beli yang 800 meter atau saya hibahkan kepada Rocky Gerung sebagai seorang tokoh. Clear. Tapi kalau PT Sentul City tetap mempertahankan haknya, maka bisa saja besok sudah rata dengan tanah bangunan Rocky Gerung. Rocky Gerung bisa saja menuntut bahwa itu penghancuran barang miliknya. Tetapi bahwa PT Sentul City tidak bisa dicegah untuk mempertahankan haknya atas tanah yang menurut berita di berbagai media ada 90 penggarap liar yang akan ditertibkan. Dalam praktek, kalau itu yang namanya bangunan liar, ya, baik didirikan di atas tanah milik pemerintah atau di atas tanah milik perusahaan atau di atas tanah milik seseorang, biasanya pihak pemilik akan meminta bantuan aparat keamanan, dan yang menjadi lapis terdepan itu kalau dulu dikatakan petugas Kamtip, sekarang ini namanya Satpol PP. Jadi bisa saja dia menggunakan instrumen kekuasaan pemerintah untuk menegakkan hak dan kehormatannya. Bisa dia lakukan tindakan penggusuran, pembongkaran, dan pengusiran dari lokasi. Itu cara pertama yang boleh dikatakan ekstrim. Cara kedua bisa saja ditempuh melalui upaya hukum. Misalnya Rocky Gerung dilaporkan kepada aparat kepolisian sebagai pihak yang melakukan penyerobotan, atau ada yang saya baca di media, ada yang analisa menyatakan ini pencurian, ya macam-macam lah, itu silakan diproses secara pidana dan juga secara perdata. Nah, secara perdata ini juga ada dua pilihan. PT Sentul City dalam rangka menegakkan haknya, dia akan menggunakan upaya paksa, menggunakan instrumen pemerintah, bongkar. Terserah Rocky Gerung, apabila merasa dirugikan, ya silakan menggugat. Kalau tidak, ya selesai. Jadi ini sebetulnya ujian berat bagi Rocky Gerung, dan juga ujian untuk menentukan apakah selama ini Rocky Gerung cerdas atau dungu. Dilihat dari selama sekian tahun dia menempati tanah garapan tanpa dia ngurus, hanya sekedar mendaftarkan di kantor pertanahan pun, dari berbagai informasi yang dimuat di media kita bisa simpulkan dia tidak pernah meminta didaftarkan tanah itu di kantor pertanahan, sehingga menempati tanah milik pihak lain. Pertanyaannya, yang dungu dan cerdas itu masyarakat atau Rocky Gerung? Dari berbagai hujatan yang tersebar di media sosial, masyarakat justru menilai Rocky Gerung ternyata selama ini berhasil menyembunyikan kedunguannya. Ya, dia menampilkan diri seolah-olah dia cerdas. Setiap lawan bicaranya selalu dia cap dungu. Bahkan terhadap pemerintah pun dia sering menyatakan dungu. Nah, ini akan menjadi ajang pembuktian siapa sebetulnya yang dungu dan siapa yang cerdas. Mundur, minta waktu
bongkar sendiri, lalu cari yang dulu jual ke dia. Tetapi yang namanya garapan itu betul-betul suatu perbuatan hukum yang bersifat sangat spekulatif. Ya, kita ini pengalaman garap-garap ya, jadi kita tahu. Ya, kita spekulasi dan kerjaannya harus betul-betul punya nyawa cadangan kalau bicara soal garapan. Hari ini kita bangun, besok datang lawan bawa parang bilang ini tanah saya. Jadi yang namanya tanah garapan itu kerjaannya sangat spekulatif, dan apakah Rocky Gerung mau dikatakan sebagai spekulan tanah? Yang kedua, apakah Rocky Gerung cukup punya nyali untuk tiap hari didatangi preman, datangi macam-macam cara? Dan saya lihat dia bukan tipe orang yang punya kemampuan untuk menghadapi itu. Karena garapan itu penyakitnya di situ.